Oke, halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Yogyakarta. Kali ini saya sudah berada di stasiun Lempuyangan. Dan di video perjalanan kali ini saya akan menuju ke Wonogiri ya teman-teman. Cuma ini di awal video ini saya sedang berada di stasiun Lempuyangan untuk menunggu komuter lain dengan tujuan ke stasiun Palur. Dan nanti saya akan turun di stasiun Purwosari. Nah, jadi di video perjalanan kali ini saya akan naik kereta api Bahtara Kresna ya dari Purwosari, nantinya menuju ke stasiun Wonogiri. Nah, jadi tujuan saya untuk naik kereta api Bahtara Kresna itu kan sejak tanggal 1 atau tanggal 2 untuk kereta api Bahtara Kresna kan sudah berganti rangkaian ya teman-teman. Yang sebelumnya itu menggunakan rangkaian kereta Railbus dan saat ini itu sudah menggunakan kereta KRD, dan kalau tidak salah itu merupakan X rangkaian dari kereta api Kedung Sepur. Dan nanti untuk jadwal keberangkatan kereta api Bahtara Kresna yang akan saya naiki itu dari stasiun Purwosari pada pukul 10 pagi ya, dan ini nanti saya akan naik komuter lain dari Lempuyangan menuju ke Purwosari. Itu keberangkatannya sekitar pukul 7:40. Yaudah, ini kita tunggu aja untuk komuter lainnya dengan tujuan ke stasiun Palur. Nanti kemungkinan akan masuk di jalur 1 stasiun Lempuyangan ya. Ini kan berhubung di jalur 2 itu ada rangkaian kereta api Bogowonto dari stasiun Lempuyangan dengan tujuan ke stasiun Jakarta Pasar Senen. Yaudah, ikutin terus perjalanan saya kali ini hingga tuntas. Dan oke teman-teman, kali ini saya sudah tiba di stasiun Purwosari. Dan ini ternyata untuk kereta api Bahtara Kresna akan tiba di stasiun Purwosari ya. Dan ini saya akan tap out dulu, nanti akan langsung kembali lagi masuk ke dalam stasiun. Nah oke teman-teman, ini saya sudah melakukan proses boarding dan saya sudah masuk ke dalam stasiun Purwosari. Dan itu yang barusan saja tiba adalah kereta api Pasundan ya, dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan ke stasiun Kiara Condong yang ada di kota Bandung. Nah oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di dalam kereta api Bahtara Kresna ya, dan ini saya berada di kereta 1 atau di bagian depan. Dan kita langsung aja untuk menjelaskan fasilitas apa aja yang di dalam kereta ini ya teman-teman. Nah jadi untuk fasilitas yang pertama, di sini ada meja kecil ya nih.
yang bisa kalian gunakan, tempat untuk menaruh botol maupun barang-barang lainnya. Kemudian dilengkapi pula dengan 2 buah stop kontak ya tuh. Di sini dilengkapi dengan footrest ya nih. Wow. Sekelas kereta lokal itu bisa dibilang dapat footrest kayak gini itu sangat mewah ya. Kemudian di sini ada kantong yang di belakang seatnya, ada kantong kresek untuk sampah, dimana kantong di belakang seatnya ini bisa kalian gunakan tempat untuk menaruh barang atau botol. Kemudian di sini juga dilengkapi pula dengan reclining seat ya. Cuma di sini tidak ada meja kecil tempat untuk makan. Kemudian di sini ada kompartemen bagasi ya, seperti ini, layaknya seperti kereta api jarak jauh asli. Ini untuk kereta api Batara Kresna itu keren banget ya teman-teman nih. Kemudian di sini ada palu pemecah kaca ya nih. Nah, kemudian untuk jarak antar seatnya itu bisa dibilang cukup lega nih. Dan ini footrestnya bisa kalian atur. Tuh, luar biasa banget. Nah, ini untuk kondisi penumpang di kereta 1 itu mulai penuh ya teman-teman. Dan untuk kereta api Batara Kresna ini kan merupakan kereta lokal. Jadi untuk sistem tempat duduknya itu kalian bebas. Dan untuk kapasitas total satu kereta atau kali perjalanan itu 150%. Jadi nanti kemungkinan itu juga ada penumpang yang berdiri. Nah, ini untuk gambaran kursinya tuh seperti ini ya teman-teman nih. Di sini ada reclining seat ya nih. Di sini juga ada armrest. Jadi ini dulunya itu kalau tidak salah bekas dari kursi kereta api Argo Bromo Anggrek ya kalau tidak salah ya, yang rangkaian gendut. Dan ini untuk penumpang kereta api Batara Kresna juga sangat menikmati dengan sarana kereta baru ini. Yang sebelumnya itu kan menggunakan sarana rel bus, sekarang sudah menggunakan sarana KRD seperti ini. Asli ini kalau menurut saya dengan kereta lokal dengan fasilitas seperti ini itu sangat mewah ya teman-teman nih. Dan nanti kita akan melewati stasiun Solo Kota, Sukoharjo, Pasar Muter hingga stasiun Wonogiri. Nah, oke teman-teman, ini untuk kondisi di kereta 1 sudah mulai penuh ya. Dan ini kan berhubung tempat duduknya itu bebas, tidak ada penomoran di tiket. Jadi sistemnya itu siapa cepat dia dapat. Dan nanti rencananya untuk kembali ke Purwosari saya juga akan naik kereta ini ya. Dan ini yang akan melintas di stasiun Purwosari adalah salah satu kereta api terbaru di KPK tahun 2025, yaitu kereta api Madiun Jaya. Dari stasiun Madiun tujuan ke stasiun Pasar Senen dan nanti akan melintas langsung di jalur nomor 3 stasiun Purwosari. Kita lihat dari balik jendela aja ya. Dan oke teman-teman, ini tepat pada pukul 10 pagi untuk kereta api Batara Kresna persiapan meninggalkan stasiun Purwosari ya. Dan ini nanti untuk kereta api yang akan berjalan langsung di jalur nomor 3 stasiun Purwosari itu merupakan kereta api Bangunkarta dari stasiun Jombang tujuan ke stasiun Pasar Senen tuh. Dan nanti coba kita lihat ya untuk kecepatan dari rangkaian kereta ini
itu setelah lepas dari stasiun Solo Kota ya, karena kan untuk di peta antara stasiun Purwosari hingga stasiun Solo Kota itu nanti kita akan bersebelahan langsung dengan Jalan Slamet Riyadi ya. Dan ini kita sudah berbelok menuju ke jalur menuju ke arah stasiun Solo Kota. Nah, oke teman-teman, ini kita sudah berbelok ke jalur menuju ke arah stasiun Solo Kota ya. Dan ini pada pukul 10 lebih 2 menit. Ini untuk kondisi penumpang di dalam kereta 1 yang saya naiki, ini okupansinya bisa dibilang cukup penuh ya. Tidak ada kursi yang kosong dan hanya menyisakan satu penumpang saja di depan sana itu yang berdiri yang tidak mendapatkan kursi. Dan nanti untuk posisi kereta itu akan berada di sebelah kanan ya, dan nanti di sebelah kiri itu merupakan Jalan Slamet Riyadi. Jadi kenapa saya dari Wonogiri menuju ke Purwosari itu duduk di sebelah kiri dari arah jalannya kereta ya, karena nanti kita akan bersebelahan langsung dengan Jalan Slamet Riyadi. Nih, sebentar lagi. Ini untuk kaca di depan sini agak berembun ya. Nah, ini kita memasuki Jalan Slamet Riyadi. Dan itu juga ada petugas PJL-nya ya. Nah, oke teman-teman, ini kita masih berada di komplek Jalan Slamet Riyadi. Dan salah satu alasan kenapa saya ingin naik kereta Batara Kresna ini itu karena di KPK tahun 2025 ini itu untuk lintas di antara Solo Kota hingga Wonogiri itu kan sudah mulai ditingkatkan ya untuk batas kecepatannya. Dan kemarin itu belum lama juga ada uji coba KLB ke uji lintas ya dari Purwosari hingga stasiun Wonogiri. Dan ini setelah itu untuk kereta api Batara Kresna itu menggunakan rangkaian KRD seperti ini. Dan ini infonya itu ini merupakan sarana asistensi ya. Dan saya belum tahu ini apakah untuk kereta api Batara Kresna itu nantinya cukup lama menggunakan rangkaian kereta ini atau tidak. Mengingatkan ini itu merupakan sarana milik kereta api Kedung Sepur dari stasiun Semarang Poncol tujuan ke stasiun Rombo yang ada di Kabupaten Purwodadi ya kalau tidak salah. Dan infonya dari teman saya untuk kereta api Kedung Sepur saat ini itu menggunakan sarana ekonomi dengan kapasitas total satu kereta itu 106 tempat duduk. Infonya seperti itu.
Dan oke teman-teman, ini perjalanan kita sesaat lagi akan memasuki di stasiun Solo Kota ya. Dan ini pada pukul 10:18. Jadi untuk waktu tempuh dari stasiun Purwosari menuju ke stasiun Solo Kota itu sekitar 20 menit. Dan tadi bisa kalian lihat ya, ada petugas security dari stasiun yang mengawal kereta ini hingga ke stasiun Solo Kota. Itu petugasnya berbelok ke sebelah sana itu tadi. Dan ini untuk stasiun Solo Kota itu berada di ketinggian 98 meter di atas permukaan laut. Ini pada pukul 10:20 untuk perjalanan kita memasuki stasiun Solo Kota. Dan ini untuk stasiun Solo Kota sudah revitalisasi ya. Dan ini sudah dibangun kanopi yang cukup panjang dan peronnya juga cukup lumayan panjang. Dan itu tadi untuk penumpang yang naik di stasiun Solo Kota juga ada ya, cuma nggak begitu banyak. Dan oke teman-teman, ini kita berangkat lagi dari stasiun Solo Kota. Jadi untuk pemberhentian di sini hanya sekitar 2 menit ya. Dan ini coba kita lihat nanti apakah untuk kecepatan kereta ini di lintas Solo Kota hingga Wonogiri itu kecepatannya cukup ngebut atau tidak. Dan ini kita masih berada di emplasmen stasiun Solo Kota ya. Nah oke teman-teman, ini untuk speedometernya masih saya nyalakan ya. Jadi ternyata untuk batas kecepatan maksimal di lintas ini tidak nyampe 70 km per jam ya. Tadi maksimal itu hanya 69 km per jam. Cuma nggak tahu nanti setelah lepas dari stasiun Sukoharjo ya, kita lihat. Tuh tadi di angka 69, nah ini 70 nih tadi. Dan oke teman-teman, ini untuk kecepatan kereta sudah mulai berkurang ya. Ini sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Sukoharjo. Ya untuk waktu tempuhnya juga bisa dibilang menjadi cukup cepat ya teman-teman. Ya karena kan untuk kecepatan kereta ini bisa dibilang itu cukup lumayan ngebut. Wow, itu penumpang yang naik di Sukoharjo banyak banget tuh. Ternyata banyak anak TK.
sesaat lagi untuk perjalanan kita akan tiba di stasiun Pasarmuter nih. Jadi untuk lintas dari Purwosari hingga ke Wonogiri itu bisa dibilang untuk stasiunnya tidak begitu banyak ya, yaitu hanya ada stasiun Purwosari, kemudian stasiun Solo Kota. Setelah stasiun Solo Kota itu stasiun Sukoharjo, dan ini stasiun Pasarmuter, dan nanti untuk mengakhiri perjalanan di stasiun Wonogiri. Dan oke teman-teman, ini perjalanan kita tiba di stasiun Pasarmuter ya, dan ini untuk penumpang yang turun dan naik sepertinya tidak ada ya. Dan untuk stasiun Pasarmuter itu ada 2 jalur ya, dan untuk kereta api Batara Kresna ini masuk di jalur nomor 2. Stasiunnya kecil ya teman-teman tuh. Dan untuk kereta ini itu membawa 3 kereta ya. Ini kereta 1, kereta 2, dan itu kereta 3 yang ada di belakang sana. Ini tepat pada pukul 10:50 untuk kereta api Batara Kresna meninggalkan stasiun Pasarmuter. Dan ini nanti untuk estimasi tiba di stasiun Wonogiri itu pada pukul 11 siang ya, jadi masih sekitar 10 menit lagi. Dan nanti setelah tiba di stasiun Wonogiri, saya akan kembali lagi naik kereta ini menuju ke stasiun Purwosari ya. Dan mungkin untuk kesimpulannya nanti apabila sudah tiba di stasiun Purwosari, karena rencananya saya di stasiun Wonogiri itu tidak akan keluar stasiun ya, berhubung saya sudah megang tiket perjalanan dari Wonogiri menuju ke Purwosari. Nah oke teman-teman, ini kita sesaat lagi akan tiba di stasiun Wonogiri ya. Asli naik kereta Batara Kresna menggunakan rangkaian KRD MCW ini itu benar-benar memangkas waktu perjalanan ya. Oke, ini saya nggak akan keluar ke stasiun, mungkin saya hanya di sekitar peron aja ya. Ya karena kan setelah ini saya akan kembali lagi ke Purwosari naik kereta ini. Dan ini untuk penumpang yang turun di sini juga cukup banyak ya. Cuma nggak tahu ini nanti apakah penumpang ini juga akan kembali lagi ke Purwosari atau tidak. Dan kita lihat nanti untuk penumpang yang naik dari stasiun Wonogiri itu banyak atau tidak. Dan ini kita masuk di jalur nomor 2. Nah itu penumpang yang akan naik di stasiun Wonogiri bisa dibilang tidak begitu banyak ya. Dan ini saya turun dulu, saya akan di sekitaran peron stasiun aja. Dan oke teman-teman, alhamdulillah kali ini kita tiba di stasiun Wonogiri ya. Dan saya nggak akan keluar stasiun karena saya akan kembali lagi naik kereta ini menuju ke stasiun Purwosari. Dan kita coba ke depan sana dulu ya. Dan ini stasiun Wonogiri itu merupakan stasiun terminus ya. Jadi di depan sana itu sudah tidak ada jalur lagi. Dan ini merupakan batas berhenti dari kereta api Batara Kresna. Nih, tuh di sana sudah buntu. Dan di untuk seat di kereta ini itu bisa diputar ya teman-teman. Nih kalian tinggal injak aja tuas yang ada di bawah sini tuh. Dan nanti seatnya akan berputar posisi. Coba kita injak. Nah ini seatnya bisa kalian putar searah dengan jalannya kereta.
sampai bunyi ya. Nah nih, nanti ini seatnya akan diputar dulu oleh petugas yang berdinas di kereta ini. Dan coba kita lihat fasilitas lainnya ya. Ini sepertinya di kereta ini juga ada fasilitas toiletnya ya teman-teman. Coba kita lihat ke sebelah sini. Nah kan ini ada jendela toiletnya ya. Jadi ini merupakan fasilitas di kereta KRT ini, yaitu berupa toilet. Coba kita lihat ya. Dan ini toiletnya ada dua, di sini dan di sebelah sini. Dan fasilitasnya seperti ini ya teman-teman, ada wastafel. Dan untuk toiletnya itu menggunakan toilet berdiri seperti ini. Ada sabun, ada tempat sampah, kemudian ada pewangi kamar mandi. Ini untuk toiletnya tidak begitu luas ya, cuma untuk fasilitasnya sangat memadai dan toiletnya juga sangat bersih. Di sini juga ada tisu. Dan di sini ada rombongan edukasi dari anak SD ya teman-teman nih. Dan ini untuk stasiun Wonogiri itu berada di ketinggian 114 meter di atas permukaan laut. Dan untuk stasiunnya tuh seperti ini ya teman-teman nih. Dan ini untuk penumpang yang naik di stasiun Wonogiri juga bisa dibilang cukup lumayan banyak. Kita akan kembali lagi ke kereta 3 yang ada di belakang sana. Ya karena kan ini untuk sistem tempat duduknya itu bebas ya. Jadi siapa cepat dia dapat. Ini di stasiun Wonogiri juga cukup lumayan panas ya teman-teman. Dan di sini untuk sambungan keretanya itu masih menggunakan sambungan karet seperti ini ya. Dan di sini juga ada ruang apa ini? Sepertinya ini bisa digunakan seperti ruang kemudi masinis ya. Di sini untuk asistennya, di sana untuk masinisnya. Dan di sini sudah menggunakan tren Mark E, di mana untuk sarana kereta ini itu bisa diizinkan melaju dengan kecepatan maksimal 100 km per jam dengan berat 01 kereta itu 39 ton. Nah ini untuk kursinya sedang diputar ya teman-teman nih. Untuk mutarnya seperti itu. Nah ini kan berhubung apa namanya tempat duduknya bebas, jadi banyak sekali penumpang yang buru-buru untuk naik ke dalam kereta. Nah ini untuk kursinya sudah diputar lagi searah dengan jalannya kereta. Ini untuk kondisi di dalam kereta itu penumpangnya belum begitu penuh ya, cuma nanti kemungkinan untuk rombongan yang anak-anak SD itu tadi itu akan kembali lagi naik kereta ini menuju ke stasiun Sukoharjo. Dan coba kita ke depan sana dulu ya. Ini berhubung penumpangnya belum banyak yang naik dan juga masih banyak kursi yang kosong. Dan ini untuk lampu di dalam kereta juga masih dimatiin ya nih. Nah kita coba foto-foto di sebelah sini dulu ya. Berhubung waktu berhentinya itu di sini masih cukup lama. Dan di sini merupakan pengoperasian dari ruang PPKA ya. Masih menggunakan sinyal mekanik. Dan ini merupakan di dalam kabin masinis nih, seperti ini.
Dan ini untuk stasiun Wonogiri itu sudah direvitalisasi ya nih. Dan kita coba untuk foto-foto di sebelah sini dulu. Wow, cakep ya. Nah, oke teman-teman, ini untuk kereta api Bathara Kresna masih menunggu waktu keberangkatan dari stasiun Wonogiri ya. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan, di sini merupakan semboyan 21 ya, yang berbentuk lampu seperti ini. Itu merupakan semboyan 21 malam, dan yang menggunakan papan besi merah seperti ini itu difungsikan untuk semboyan 21 siang. Nah, jadi semboyan 21 itu difungsikan untuk menandakan akhir dari suatu rangkaian kereta api. Nah, jadi ini untuk kereta api Bathara Kresna itu kan membawa 3 kereta ya. Dan untuk semboyan 21-nya itu berada di sebelah sini. Nih. Dan oke teman-teman, ini tepat pada pukul 12.00 untuk kereta api Bathara Kresna telah berangkat dari stasiun Wonogiri, dan nanti untuk menempuh perjalanan kembali ke Purwosari itu sekitar 1 jam perjalanan. Dan ini setelah keretanya berangkat dari stasiun, untuk stasiunnya kemungkinan langsung tutup ya. Ya, karena kan sudah tidak ada kereta lagi yang ke tujuan stasiun ini. Dan oke teman-teman, kali ini perjalanan kita telah tiba di stasiun Solo Kota, dan untuk penumpang yang turun di stasiun Solo Kota itu bisa dibilang tidak begitu banyak ya, tuh di depan sana. Dan setelah dari stasiun Solo Kota, nanti kita perjalanan akan mengakhiri di stasiun Purwosari. Ya, bisa dibilang untuk perjalanan kali ini tektok dari Purwosari ke Wonogiri balik lagi ke Purwosari itu bisa dibilang waktu tempuhnya juga sudah dipangkas ya semenjak menggunakan rangkaian kereta ini. Dan oke teman-teman, ini pada pukul 12:49. Ini sesaat lagi untuk perjalanan kita akan tiba di stasiun Purwosari. Itu masih sekitar 10 menit lagi. Dan ini kita masih berada di kawasan Jalan Slamet Riyadi ya teman-teman. Dan ini untuk keretanya melintas di sini itu kecepatannya hanya sekitar 15-20 km per jam saja. Dan ini untuk fasilitasnya juga sangat memadai ya, keretanya sangat bersih. Dan nanti untuk kesimpulan di video perjalanan kali ini itu nanti saat tiba di stasiun Purwosari. Dan oke teman-teman, kali ini kita sudah memasuki di kawasan emplasemen stasiun Purwosari ya. Dan ini tepat waktu tiba di stasiun Purwosari itu pada pukul 1 siang.
Ini nanti setelah turun dari kereta saya akan melaksanakan kewajiban dulu ya, dan setelah itu nanti saya akan memberikan kesimpulan sekaligus closing di video perjalanan kali ini. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada seluruh penumpang kereta api Batara Kresna. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun tujuan akhir, Stasiun Purwosari. Dan oke teman-teman, kali ini saya sudah tiba lagi di Stasiun Purwosari, dan tadi saya sudah melakukan perjalanan naik kereta api Batara Kresna. Itu dari Stasiun Purwosari menuju ke Wonogiri, kemudian balik lagi ke Stasiun Purwosari ini. Jadi tadi untuk estimasi waktu tempuh perjalanan dari Purwosari menuju ke Wonogiri itu sekitar 1 jam perjalanan. Kemudian tadi transit di stasiun Wonogiri itu sekitar 30 menitan gitulah ya. Dan untuk perjalanan kembalinya lagi dari Wonogiri ke Purwosari itu juga waktu tempuhnya sekitar 1 jam perjalanan. Nah, jadi langsung aja saya akan memberikan kesimpulan di video perjalanan kali ini. Yang pertama ya, itu kan untuk kereta api Batara Kresna yang tadi saya naiki itu kan sebetulnya menggunakan rangkaian kereta Kedung Sepur ya, yang ada di daerah operasi 4 Semarang. Dan infonya itu merupakan rangkaian asistensi ya, yang digunakan untuk kereta api Batara Kresna. Cuma untuk rangkaiannya itu belum tahu digunakan sampai berapa lama ya. Kan sebetulnya untuk kereta api Batara Kresna itu rangkaiannya menggunakan rangkaian railbus ya. Nah, kemudian untuk dari segi fasilitas di dalam kereta itu bisa dibilang untuk sekelas kereta lokal ya. Kan untuk kereta api Batara Kresna itu kan termasuk dalam kereta lokal. Itu untuk fasilitasnya tadi kalau menurut saya tuh fasilitasnya cukup mewah ya untuk sekelas kereta lokal. Ya karena kan untuk di interior di dalam keretanya tadi itu menggunakan kursi kereta kelas eksekutif. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi kan untuk fasilitas di dalam kereta itu tadi kan menggunakan kursi layaknya di kereta kelas eksekutif ya, dimana kursinya itu menggunakan semacam kursi di kereta eksekutif stainless steel kayak gitulah ya. Nah, cuma untuk kursinya itu tadi hanya tidak ada fasilitas meja kecil ya, yang biasa digunakan untuk makan maupun bekerja menggunakan laptop. Dan tadi untuk kursinya itu juga bisa diatur sesuai dengan arah jalannya kereta. Dan saya lanjutkan lagi, jadi tadi untuk okupansi di dalam kereta itu bisa dibilang okupansinya cukup baik ya, baik itu perjalanan dari Purwosari menuju ke Wonogiri maupun dari Wonogiri menuju ke Purwosari. Dan tadi untuk tarifnya itu kereta api Batara Kresna bisa dibilang sangat terjangkau ya. Untuk satu kali perjalanan dari Purwosari menuju ke Wonogiri itu hanya Rp4.000 saja. Untuk perjalanan sebaliknya dari Wonogiri ke Purwosari itu juga sama, tarifnya hanya Rp4.000 saja. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kok untuk tarifnya itu sangat terjangkau, karena untuk kereta api Batara Kresna itu kan merupakan salah satu kereta lokal dan juga kereta perintis ya, yang ada di kota Solo, dimana kereta itu kan dioperasikan untuk mengakomodir kebutuhan transportasi masyarakat khususnya di kota Solo kemudian di kota Wonogiri seperti itu. Dan untuk pemesanan tiketnya itu bisa kalian pesan aja di aplikasi KAI Akses.
Untuk pemesanan tiket kereta lokal untuk KA Batara Kresna itu bisa kalian pesan H-7 sebelum keberangkatan kereta. Dan tadi untuk di dalam kereta kita juga tidak mendapatkan nomor kursi ya. Jadi sistemnya itu siapa cepat dia dapat. Dan untuk kereta Batara Kresna itu untuk okupansi penumpang dalam satu kali perjalanan itu 150%. Ya karena sudah saya bilang tadi, untuk kereta api Batara Kresna itu merupakan salah satu kereta lokal yang ada di Indonesia. Nah selanjutnya untuk dari segi waktu tempuh ya, untuk kereta Batara Kresna ini kan apabila menggunakan kereta railbusnya atau yang aslinya, itu untuk waktu tempuh dari Purwosari menuju ke Wonogiri itu sekitar 1 jam 45 menit. Dan setelah tadi menggunakan rangkaian KRD NJW 302, itu untuk waktu tempuhnya bisa dibilang hanya 1 jam perjalanan. Dan tadi kan untuk kecepatan rangkaian keretanya itu kan sekitar 68 hingga 72 km per jam ya. Dan itu juga menjadi salah satu faktor waktu tempuh dari Purwosari ke Wonogiri itu dipangkas sekitar 30-45 menit. Yang sebelumnya kan apabila menggunakan rangkaian aslinya yang railbus itu untuk kecepatan keretanya ya mungkin hanya sekitar 40 km per jam saja. Yaudah, mungkin untuk di video perjalanan kali ini cukup sampai di sini saja ya, dan nantikan video-video perjalanan saya yang selanjutnya. Dan saya mohon maaf apabila di video perjalanan kali ini itu sedikit kurang maksimal. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.